Selamat pagi, kembali lagi kita dalam program Morning Blessing. Untuk hari pertama di minggu ini, mari kita kembali lagi mau menyembah, kita memuji namanya. Mari saudara-saudara sekalian, mari kita sembah Dia. Satukan hati, siapkan hati untuk sembah Dia. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu
terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk kami. Kami ucap syukur Tuhan, kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mendeklarasikan iman kami dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Karena pada ayat berkata bahwa kasih Tuhan itu kasih yang setia. Sekalipun kita berdosa, tapi Allah tetap setia karena Allah tidak pernah berdosa, Allah tidak pernah lupa. Nah, waktu saya bisa bergerak, wah saya mengucap syukur, saudara. Semakin saya lemah, saya semakin mencari Tuhan. Ya, semakin saya mencari Tuhan. Nah, sempat waktu itu, saudara, saya membagi kesaksian waktu saya sempat mengalami tensi yang cukup tinggi sampai 230-an kalau tidak salah, tepatnya saya lupa, tapi di atas 200 dan bawah 180 waktu itu. Saya sempat mengalami sempat dipacu jantung saya mengalami seperti kematian suri. Ya, saya melihat tubuh saya dan saya seperti sedang berjalan menuju ke awan-awan yang penuh kemuliaan sekali, saudara ya. Dan di situ saya mengalami kebahagiaan, kedamaian yang tidak dunia bisa tawarkan itu. Waktu saya berjalan naik tangga, dari tangga 1, tangga 2, naik tangga, saya benar-benar masih ingat sampai hari ini. Ya, masih ingat sampai hari ini. Dan waktu itu, saudara, saya berjalan sampai di titik tertinggi gerbang tangga tersebut, ada suara berkata, Thomas, itu rumah kamu. Saya melihat rumahnya cukup besar, saudara, cukup besar. Nah, waktu saya berjalan di tangga demi tangga, saya lihat jalan lurus, saudara ya. Terus waktu seperti Tuhan berkata, itu rumah kamu. Wah, saya masih ingat itu, saudara ya. Bagaimana tuh rumah yang megah, bagus sekali, saudara. Tiba-tiba saya melihat banyak orang-orang di bawah jauh menangis, saudara. Menangis. Dan dia panggil nama Thomas pulang. Ada manggil Papa pulang. Ya, akhirnya saya menoleh ke bawah. Terus Tuhan berkata, kembali kepada keputusan. Tapi itu rumah sudah aku siapkan. Dan Tuhan katakan, tetap setia, supaya kesetiaanmu mempertahankan rumah ini untukmu. Nah, saudara, seketika saya bangun, saya terbaring pada tidur rumah sakit di kota Semarang. Saya masih ingat di hari Kamis, setelah saya pelayanan di hari Kamis, pelayanan kesembuhan dan pelepasan di hari Kamis itu. Dan saat itu saya harus dimasukkan rawat inap karena cukup signifikan tidak baik kondisi saya. Tapi saya tetap minta pulang karena saya sudah janji sama jemaat, Jumat saya harus pulang ke Pontianak. Dan puji Tuhan, hari Jumatnya saya bisa pulang ke Pontianak, dan hari selanjutnya saya masuk rumah sakit. Sampai hari ini saya masuk rumah sakit. Dan puji Tuhan, tetap dalam keadaan Tuhan pelihara saya. Haleluya, saudara. Dan saudara, album ini saya buat, saya rekam dalam keadaan saya sakit, saudara. Saya mengalami beberapa kali teks ambil suara gagal karena saya putus dalam nafas saya. Dalam berapa kali ada lagu yang bawa daku dan hati yang hancur. Itu betul-betul saya dalam keadaan, saya ulang berkali-kali dan dalam keadaan demam yang cukup mengganggu saya. Dan sampai anak saya Abraham, saya minta waktu. Tapi di situ saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam album ini. Sekali lagi, saudara, saya tidak jual kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah setiap rupiah yang Anda berikan hanya untuk mengganti CD ini, saudara, untuk saya pakai kembali untuk pelayanan kerjaan Tuhan. Nah, jadi makanya My Daily With Him ini sangat berkesan buat saya, karena saya merekam ini benar-benar dalam keadaan sakit, saudara. Saya masih ingat di sebuah tempat penghunian sewa
sewa begunian di Tangerang dengan alat yang sederhana. Saya rekam bersama anak saya. Ada momen indah. Saya bersama anak saya dengan Tuhan. Dan tema ini, anak saya yang bikin temanya. Dia katakan, "Papa, selama 7 tahun Papa melayani bersama anak saya, ada pengalaman Papa bersama Tuhan. Mungkin judulnya My Daily with Him." Saya masih ingat sekali. Ya, Tuhan Yesus baik. Nah, itu tentang sedikit kesaksian saya di pagi hari ini, dan saya rindu untuk menjadi berkat buat saudara. Nah, setelah saya bangkit, saudara, padahal kalau dibilang setelah saya mengalami hyper yang cukup tinggi, setelah saya ada lagi, saudara, ya, waktu saya turun pesawat, tiba-tiba jantung saya berdebar-debar seperti mau pingsan. Saya tetap bernyanyi, ya, tetap bernyanyi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Saya percaya bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhanlah yang membuat kita makin sempurna, semakin kuat. Akhirnya anak saya kasih saya obat untuk menghilangkan debar jantung saya. Sampai hari ini saya masih minum. Dan kata dokter harus diminum seumur hidup. It's okay, gak apa-apa. Itu cara Tuhan menolong saya. Bahwa saya bukan manusia super, tapi Tuhan yang super, Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai saudara. Izinkan Anda nggak perlu gengsi, Anda punya kelemahan, nggak apa-apa. Tapi bawa kelemahanmu datang pada Tuhan, dan Tuhan pakai. Untuk Tuhan pakai cara mujizat yang ajaib dalam hidup. Katakan amin. Yang mau berlambaikan tangannya. Saat video ini dibuat, saya merasakan Tuhan berkata, ada yang sakit bagian lidahnya. Percaya, kau sembuh lidahmu. Percaya pakai lidahmu kau akan disembuhkan Tuhan. Kau mungkin punya masalah dengan anakmu, kau punya masalah dengan istrimu, suamimu sedang menduakan engkau. Percaya, itu mungkin kelemahanmu, itu mungkin kesakitan, itu mungkin infusmu yang terpasang dalam diri dan dagingmu. Percaya, ada waktu Tuhan akan tolong munculkan pelangi dalam hidupmu. Amin. Mari kita lihat suara firman Tuhan. Kemarin kita dalam Matius pasal 17 ayat yang pertama, bahwa 6 hari kemudian Yesus membawa 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, diajak sama Tuhan untuk naik ke gunung yang tinggi. Untuk apa? Yesus punya misi untuk melihat kemuliaan. Bagaimana di ayat yang kedua katakan bahwa Yesus berubah rupa depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari. Wow. Bahkan dikatakan lagi menjadi matahari putih bersinar seperti terang. Dan dikatakan di situ, maka nampaklah tokoh Musa dengan Elia sedang berbicara dengan dia. Yesus punya misi bahwa 3 orang tadi seharusnya mendengarkan itu, mendengarkan apa yang Elia, Musa katakan. Ada percakapan romantis, percakapan penting, percakapan intens. Nah, saudara, saya katakan bahwa keintiman itu bicara terbatas. Jadi orang yang setia pasti intim. Orang yang setia pasti intim, punya suatu hubungan yang dibangun setiap hari. Jadi, jadilah orang Kristen yang berbeda, bukan yang sama. Ibadahnya sama dengan yang lain. Anda udah bangga, udah kasih persepuluhan, Anda bangga. Padahal itu belum terbaik. Anda bangga bisa bernyanyi, bisa macam-macam. Jangan dulu. Kalau hanya sebatas baik, anak kecil pun bisa. Tapi bisa nggak saudara mau berani yang berkenan kepada Tuhan? Kata amin. Nah, saudara, intim itu bisa terbatas. Limited edition, apalagi eksklusif. Ya, seringkali
banyak media-media, sebuah mungkin perangkat televisi, handphone dengan warna yang limited edition, kendaraan bermotor, car, mobil limited edition dijual mahal. Kenapa yang limited edition dijual mahal dari rata-rata? Itu karena memang hanya orang-orang khusus yang bisa membelinya, orang-orang khusus yang bisa membelinya. Tapi keintiman dengan Tuhan tidak bisa dibeli. Beda dengan produk sekuler, nggak bisa dibeli, hanya bisa dibayar dengan ini. Hati, saudara. Hati bagaimana? Yang sungguh-sungguh berkualitas. Jadi kalau saudara bisa ikut saat teduh, bisa pelayanan, mungkin bisa aja Anda rutinitas. Oke, itu pun tidak berdosa rutinitas. Tapi buatlah itu yang berkualitas, sehingga ada melibatkan kasih mula-mula. Ya, kasih mula-mula. Kalau Anda perhatikan ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Wahyu pasal 2, kita buka sama-sama, kita Wahyu pasal 2 ayat yang pertama, kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara. Ayat kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, ketujuh, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan kepada pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, saudara, kalau Anda lihat jemaat-jemaat di Efesus itu jemaat-jemaat yang bagaimana ya? Kalau Anda lihat jemaat-jemaat Efesus itu jemaat-jemaat yang hebat, yang bagus. Ya, bahkan dikatakan ada berapa tokoh, ya, tokoh-tokoh yang hebat yang melayani. Ada kemungkinan bahwa Paulus lah yang mendirikan jemaat Efesus ini bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila dalam perjalanan misi yang sekitar tahun 52 Masehi dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 19. Ya, dikatakan bahwa Kisah Para Rasul 18 ayat 19 sampai 19. Ya, bahwa Petrus sampai di Efesus, terus Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila. Di situ ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Ya, nah, manapun yang benar antara Paulus atau Priscilla dan Aquila, jelas mereka adalah orang-orang yang hebat. Saudara, orang hebat dipakai Tuhan belum tentu punya kasih mula-mula, mungkin bisa saja rutinitas. Orang yang setia itu punya kualitas. Orang yang setia itu punya kualitas yang berbeda. Ya, saya selalu berbicara dengan diri saya sendiri. Thomas, kamu sudah menipu Tuhan tidak? Ya, mungkin kita bisa menipu manusia dengan spektakuler karunia, tapi Tuhan tahu. Makanya kita lihat di dalam Wahyu pasal 2, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan apa? Segala pekerjaan yang kamu injak di atas bumi. Tanah mencatat. Setiap pekerjaan kita Allah mencatat. Tuhan tahu. Bahkan jeripayamu. Engkau tetap sabar. Mungkin kau kecewa dengan orang-orang yang hebat yang tadi katakan ini seperti rasul. Tapi Tuhan juga mencela orang tadi
yang merasa bahwa orang lain seperti rasul tapi ternyata pendusta. Tapi Tuhan juga mencela orang itu. Seringkali kita mudah menghakimi orang loh. Wah, menghakimi orang. Tapi ternyata diri kita tawar hati. Diri kita tawar hatinya. Kita mudah mengklaim diri kita setia. Kesetiaan akan teruji di saat kita lemah, di saat kita ambil keputusan, di saat kita menghadapi masalah. Kalau dalam keadaan kondisi baik, gua tetap bisa memuji Tuhan. Bisakah dalam keadaan sakit seperti ini? Saya mungkin tidak bisa. Mungkin saya dalam keadaan lemah, tapi saya bisa tetap memberkati. Dalam bentuk apa? Saya bisa pegang firman Tuhan. Saya tetap bisa bercerita pada suster, dokter, Tuhan tolong saya. Sekalipun saya tidak pandai seperti seorang sang pujangga, merangkai kata-kata yang hebat, dan saya tidak pernah punya prinsip menjadi pendeta yang hebat, yang pandai merangkai kata-kata, yang bisa membius dengan kata-kata yang hebat. Enggak, tapi saya mau berusaha menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara katakan, namun demikian aku mencela engkau, nah, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Wahyu pasal 2 ayat keempat. Mencela engkau. Kenapa? Meninggalkan kasih mula-mula. Mungkin karena Tuhan tahu kualitasnya. Anda pernah dengar kata first love? Saya percaya waktu Anda mengalami satu perjumpaan cinta Anda dengan pasangan Anda, wah, masih kan romantisnya bagaimana? Masih kan bagaimana Anda berjuang, berkorban buat pasanganmu, buat orang yang Anda cintai? Jangan sampai untuk hal-hal yang duniawi Anda bisa hebat, tapi untuk Tuhan Anda begini. Tuhan cemburu loh. Hati-hati saudara. Hati-hati. Tuhan kecewa loh. Karena Tuhan tahu. Kalau bagi orang yang tidak dewasa, dengarkan kata-kata ini, pasti berkata, pasti akan terkejut. Tapi bagi orang yang dewasa, akan mengerti. Tuhan cukup kaya, sangat kaya dan sempurna kayanya. Dia nggak akan terpukau dengan apa harta yang kamu berikan kepada Tuhan. Makanya waktu Tuhan berkata pada Petrus, waktu Tuhan tanya, siapa yang lebih berkenan memberi persembahan menurut Petrus? Itu katakan, Petrus punya gambaran sendiri, tapi Tuhan katakan, itu janda yang memberikan berapa keping. Buat Tuhan itu berkenan banget, mahal banget di mata Tuhan. Jadi bukan Anda berlomba-lomba seperti arisan memberikan sesuatu yang berupa materi kepada Tuhan. Tuhan nggak butuh materi kita. Tuhan bisa bikin emas kok. Tuhan punya emas, Tuhan punya bumi, Tuhan punya surga, punya segala sebongkah emas. Lebih apa yang kamu punya. Tuhan super juragan, Tuhan super sultan. Jadi nggak perlu Anda sombong sama Tuhan, aku udah kasih ini. Tuhan enggak. Tuhan perlu kasih setiamu. Katakan amin. Katakan yes. Sekali lagi, Tuhan perlu kasih setiamu, saudara. Mari kita lihat. Ya. Ayat ke-5. Sebab itu ingatlah betapa engkau telah jatuh dan bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Yang semula apa itu? Romantismu dengan Tuhan. Romantismemu dengan Tuhan. Amin. Ada sebuah lagu yang saya tulis dari Tuhan waktu saya mengalami suatu kelemahan. Tuhan, ku rindu Engkau di dalam hatiku. Tuhan, ku mencintaimu sepanjang hidupku. Karena ku tahu Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkanku. Karena ku tahu Kau Allah yang perkasa, Kau selalu menjagaku. Amin.
Mari kita lihat kembali firman Tuhan. Nah, ketika ada 3 tokoh saudara ya, yang kita bicarakan, yang di bawah Tuhan melihat bagaimana kemuliaan dinyatakan karena Tuhan ingin membawa keintiman. Dan pagi hari ini yang tetap setia sampai sekarang nih, ada saksikan live morning blessing, Tuhan ingin membawa lebih lagi. Makanya jangan matikan dulu, sampai selesai, sampai 2 berkat nanti, ya. Tuhan membawa keintiman lebih dalam. Nah, saudara, yuk, tokoh satu adalah Petrus. Bagaimana Petrus jatuh bangun bersama Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 dikatakan bahwa sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Maksudnya lebih dari semua orang yang hadir di situ. Apa jawab Petrus? "Ya Tuhan, benar Tuhan." Wah, ada kata-kata benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yang tahu kebenaran bukan kita, tapi Tuhan. Mungkin kau mengatakan benar, berarti kata benar Tuhan. Tapi yang bisa menghakimi kebenaran itu adalah Tuhan, bukan saya dengan saudara. Benar Tuhan, berarti katakan, iya benar Tuhan, aku sangat. Engkau tahu bahwa Petrus sedang berkata, kan Yesus kan sebagai hakim, dia tahu kebenarannya sebagai jaksa, dia sebagai Tuhan. Dia kata, benar Tuhan, engkau tahu. Padahal sesungguhnya Tuhan lebih tahu bahwa kebenaran itu milik Tuhan, dan Tuhan lebih tahu kebenaran di atas kedustaannya Petrus. Nah, bahwa aku mengasihi engkau. Petrus sedang mendeklarasikan bahwa aku tuh setia Tuhan, mengasihimu. Emang betul. Petrus bersama Yesus terus. Orang yang tinggal di gereja, orang yang tinggal dalam pelayanan, belum tentu intim. Dikatakan dalam satu buku kemarin, hari Jumat, ciri-ciri orang yang hilang kasih mula-mula adalah orang aktif pelayanan, aktif memberi, tapi hatinya nggak dekat sama Tuhan. Itu ciri-cirinya. Saudara, seperti saya katakan, saya kena penyumbatan, sehingga tensi saya cukup tinggi, hyper. Ternyata mengganggu retina mata saya. Sampai kena retina, hipertensi apa namanya. Sampai seluruh tubuh saya terganggu. Jantung saya berdetak terlalu cepat. Jadi saudara, ciri-ciri yang hari Anda ingat, ya Tuhan ingatkan bahwa orang-orang yang kasih melalui tetap aktif pelayanan. Tapi perbuatan kasihnya kepada Tuhan itu mulai berkurang, mulai tawar. Hanya sebatas dilihat baik, dilihat bagus. Tapi setelah Anda melakukannya, Anda merasa capek, merasa kok seperti beban berat, gak ada sukacita, ada tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, aku udah kasih loh Tuhan, ini loh waktuku, istriku, kasih anak, aku tinggalkan semua untuk pelayanan Tuhan. Itu harus tampilan kasih mula-mula, saudara. Amin. Sampai hari ini saudara, puji Tuhan, saya jangan sampai, saya ingat kata Ayub, jangan sampai dengan mulutku di saat aku lemah ini menyangkal Tuhan. Amin. Ya. Nah, kata Petrus, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Di renungan sebelumnya saat itu banyak orang bilang setia. Kesetiaan sekali lagi teruji di saat Anda lemah, di saat Anda punya masalah, di saat Anda tidak bisa makan, di saat Anda tidak punya uang, Anda sakit. Mungkin Anda nggak murtad, mungkin Anda tetap setia pada Tuhan. Pertanyaannya, kualitasnya sama nggak seperti romantisme pertama dengan Tuhan? Saat kamu sehat, mungkin Anda bisa angkat tangan. Tapi saat Anda seperti ini, di rumah sakit, bisakah Anda punya kualitas yang sama dengan Tuhan? Saya sekalipun sakit, saya napas ini sempat cut berapa kali karena saya perlu napas dulu, tapi tidak mengurangi saya pebahan keras, tegas. Nada saya tetap saya powerful,
nggak peduli orang bilang jangan hemat tenaga. No, kita mati bakal masuk surga, kita mati bakal untuk Tuhan kok. Hidup karena Tuhan, mati pun karena untuk Tuhan. Amin. Kalau orang tahu bahwa saya dapat melihat surga, saudara, jadi apapun yang saya lihat di bumi ini sudah berguna. Dulu saya mungkin mengejar target ya, pengen punya mobil, punya rumah, cepat-cepat ingin menikah, ingin semua yang terbaik yang dunia punya. Setelah saya lihat surga, buat saya lebih berarti yang surga yang saya kejar. Sekalipun saya masih di bumi, bukan berarti itu saya tidak memiliki apa-apa, tidak mengejar, tidak. Tapi fokusnya, saya percaya waktu Tuhan pasti beri yang terbaik buat saya. Jadi saya nggak ambisius banget. Kalau saya pun punya, itu izin Tuhan. Nggak punya pun, Tuhan belum izinkan dalam hidup saya. Amin. Amin. Nah, yuk kita lihat. Petrus adalah tokoh orang yang sangat fundamental. Kalau seorang politikus yang paling frontal, politikus yang paling banyak vokalnya. Wah, dia banyak vokalnya. Bahkan ada statement-statement seperti politikus yang ada saya lihat di televisi yang suka mengkritik. Bahkan Petrus seorang yang sangat vokal. Tuhan, kalau kau mati, biar aku yang mati, Tuhan. Biar aku yang menghadapi mereka semua, Tuhan. Yuk kita lihat. Tuhan hari ini membuka kebenaran tentang benar Tuhan. Yuk kita lihat. Bagaimana Petrus dibukakan Tuhan tentang Petrus. Anda lihat bahwa Petrus seorang nelayan yang pernah ditolong Tuhan dan mengalami musisat. Wah, ikannya penuh. Luar biasa ya, penuh ikannya. Wah, sampai kapalnya koyak karena penuh dengan ikan. Sampai dia bawa ke teman-temannya, ayo ambil ikan, banyak ikannya nih. Dalam keadaan capek, ingat kita Lukas, dalam keadaan capek, Tuhan perintahkan lagi benerin jalannya. Ya, Petrus diperintahkan Tuhan, ayo tetapkan jalan tempat yang lebih dalam. Lebih dalam itu saudara, kalau di tempat laut, saya pernah mancing di laut, itu perlu perjuangan ke tempat tengah-tengah laut yang dalam, bukan di pinggir loh. Tuhan nggak pindah pinggir loh saudara ya, Alkitab ke tempat yang dalam, tengah. Wah, lagi capek, jalan tuh cukup ribet saudara, lagi dibenerin, suruh ditebar, suruh dirapikan lagi, suruh ditebarkan di tengah-tengah itu perjuangan loh saudara, perjuangan. Akhirnya Paulus lakukan, guru karena kau perintahkan, aku lakukan juga. Wow, dahsyat kan? Tapi kalau Anda dengar firman Tuhan pagi hari ini, di satu hari Sabtu ini, Anda pasti akan bandingkan saudara ya. Luar biasa kan? Perjalanan Paulus, Petrus, bagaimana Petrus bersama Tuhan. Yuk kita lihat. Tapi ternyata Petrus juga pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Bahwa di ayat yang Matius 26 ayat 70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ternyata semua itu teruji, pelayanan Petrus, statement Petrus, bagaimana Petrus mau, Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan, aku mau mati untukmu Tuhan, aku sungguh-sungguh cinta mati sama Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Ternyata kalau kita culik dalam Alkitab Matius pasal 26 ayat 70, ternyata Petrus pernah menyangkalnya loh saudara, bayangin. Jadi mana yang benar? Menyangkal di depan semua orang bahwa aku nggak kenal Yesus. Terus Yesus itu setelah dipuji-puji, disembah-sembah, Yesus disayang-sayang, bahkan dibelai-belai, ternyata Petrus menyangkal. Dengan mulut yang sama Petrus mengakui Tuhan, guru, nabi, rabi, Immanuel, sang penyelamat, anak manusia dikirim oleh Tuhan, oleh Allah. Tapi Petrus juga menyangkal. Nah, di sini kebenaran Tuhan terungkap. Jadi saudara, di saat Petrus kepepet,
kondisi kemanusiaan yang timbul. Nah, maka kata firman Tuhan, perbaharuilah hidupmu, supaya hidupmu tidak lagi aku yang hidup, tapi roh Tuhan yang hidup dalam hidupmu. Ketanannya ini, amin. Petrus penyangkal itu baru kecil, saudara, kecil. Di saat kelemahan saudara, di saat saudara sakit, saudara mungkin tidak suka dengan gembala, pemimpin Anda, dengan pemerintah, mulai menyangkal, mulai menggosip, boleh nggak suka di depan. Kalau Anda sudah membiasakan hal yang kecil-kecil jelek, nanti Anda terbiasa hal yang besar. Mulai ngomong di belakang, macam-macam. Ya, ngomongin Tuhan, sebentar dong bilang baik, terus sebentar bilang Tuhan mana janjimu? Seperti Tuhan sudah ingkar, betul? Amin. Ini surat hati-hati ya. Yuk kita lihat lagi. Itu baru langkah kecil, menyangkal. Apalagi? Apakah sampai situ? Tidak. Selanjutnya ayat ke-72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ngeri nggak? Setelah menyangkalnya, langkah kedua yang lebih naik levelnya adalah bersumpah. Menyangkal sambil bersumpah. Saudara, orang yang setia dan intim bukan berarti orang itu tidak punya masalah seperti Petrus. Tapi Petrus diubahkan, saya diubahkan, segala diubahkan, kata amin. Nah, Petrus akhirnya menyangkal sambil bersumpah. Apalagi yang ketiga, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Nah, teringat, makanya iblis itu ya suka buat kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak paham. Setelah ada masalah, kayak Petrus ingat, oh iya, Yesus pernah ngomong waktu itu, aku nggak dong. Petrus bilang gitu dalam bahasa sehari-hari kita ya, aku nggak dong. Pemimpin saya sudah bilang, jangan, aku merasa pinter, gengsiku terlalu tinggi. Kan Petrus kan gengsi tinggi, karena orang keras kepala, ya kepala batu tuh Petrus. Ya. Baru ingat, oh iya, waktu ayam berkokok sebelum 3 kali berkokoklah ayam itu, Tuhan katakan kamu menyangkal aku 3 kali. Waktu Tuhan ngomong gitu, Petrus bilang, nggak mungkin Tuhan, aku nggak mungkin menyangkal Tuhan, aku tuh cinta mati sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan 3 kali nanti kamu menyangkal aku. Itu setelah ayam terkokok terjadi. Itu sih. Nah, iblis ya buat satu pertama kerugian waktu. Setelah Anda sadar nggak waktu ayah Anda buang. Setelah Anda sadar, Anda masih punya waktu lagi yang harus Anda bangun lagi. Seperti rumah sudah Anda bangun, tiba hancur. Nggak bisa Anda langsung bangun dilanjutkan, nggak bisa. Anda harus bangun dari pondasi awal lagi. Itu per waktu lagi, saudara. Iblis tepuk tangan. Makanya kata Wahyu, ingatlah seberapa dalam kamu jatuh dalam dosa. Karena banyak kerugiannya. Saya kemarin sempat terjubilasi, saya sakit. Kok saya setelah tua ya kalau bertobat? Setelah tua ya. Memang ada firman Tuhan yang menguatkan lagi. Tidak ada waktu terlambat untuk Tuhan pakai. Betul. Jangan tunggu Anda stop dulu. Anda bersadar. Jadi saudara, Anda saat teduh belum tentu Anda punya waktu quality time. Anda mungkin bisa nggak dong. Anda bisa nggak jelas dalam firman Tuhan Anda dengan aktif pagi hari ini. Amin. Ya. Nah, jadi saudara ya, itu yang penting. Nah, bagaimana sekarang kita tetap menjaga kesetiaan kita, keintiman kita di tengah-tengah keadaan dunia, Indonesia, negara manapun yang ada, semua ini COVID-19. Kita tetap setia dan kembali pada kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Yang pertama, tetap fokus pada Tuhan dan firman-Nya. Tetap fokus pada Tuhan. Lakukan sesuatu untuk Tuhan.
bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Apa kata firman, lakukan saja. Amin. Yang kedua, tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya, dalam masa-masa yang sukar dan sulit, janganlah kita mengisolasi diri. Jadikan masa-masa sukar itu untuk menjadi cambuk bagi kita untuk tetap setia, berkualitas, bersekutu dengan Tuhan. Karena melalui persekutuan dengan Tuhan, kita dapatkan kekuatan ekstra dari Tuhan. Amin. Jadi pertama adalah tetap fokus pada Tuhan dan firman-Nya. Karena apa? Bagi kita tidak tengah kesulitan, kesesakan, kita fokus kepada situasi dan kondisi yang membuat hidup kita terjepit, maka kita akan semakin lemah. Tapi kalau kita termotivasi oleh Tuhan dan firman-Nya, kita bisa alihkan fokus kita bukan kepada gunung yang tinggi, tapi kepada apa? Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Amin. Itu saya nyanyikan tuh. Saya diinfus. Dalam karena saya cepat jatuh, jalan sakit ya. Apalagi waktu suntikan masuk ya. Saya mengatakan, Thomas, ini agak sakit kamu rasakan. Saya teringat bagaimana Yesus dicambuk, Yesus dilukai, dihina, difitnah, diludahi. Oh Tuhan, Tuhan katakan segala pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Waktu saya fokus pada suntikan tadi, apalagi waktu suntikan di perut, di perut disuntik, aduh, rasanya kayak, aduh, nggak tahan suara. Anda bisa bayangin. Tapi saya nggak fokus kepada suntikannya. Saya telepon anak saya ajak ngobrol. Saya nggak sadar bahwa suntikan sudah masuk. Haleluya. Ada kalanya saya lagi disuntik, di injection, saya sambil bernyanyi. Sudah tanya, lagunya bagus loh. Iya Sus, ini lagu album saya. Oh, saya tuh orang Kristen loh. Saya kasih CD-nya. Oh terima kasih Pak Thomas, puji Tuhan. Jadi berkat. Saya lupa bahwa saya sedang disuntik. Amin. Itu saudara ya. Ada satu kata-kata dokter yang hebat. Kata dokter yang mau berkati saya ini. Pak, kenapa tensi bisa naik turun ya? 200, 300. Dia bilang tensi itu dipengaruhi oleh perasaan. Jadi saudara, kalau hatinya lagi berkecambuk pasti tensinya naik. Jadi betul loh kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lagi pada sakit terus kamu nyanyi pun sakit. Anda sedang nggak punya kasih mula-mula tuh, ayo bangkit. Meskipun mungkin tangan kamu diinfus, mungkin kamu nggak bisa ngomong karena mungkin penyakit menghambat bicara, hatimu bisa teriak, matamu bisa bergerak, paksa terus, paksa. Amen. Yang ketiga, tetap menabur di masa kesesakan. Ada kalanya kita tidak bisa menabur ketika masa-masa sukar. Mungkin Anda tidak bisa nabur materi, uang pun kamu nggak punya mungkin. Terasa sulit bagi kita untuk tetap menabur di masa kesesakan. Tetapi justru di dalam masa-masa kesesakan itulah kita didorong untuk menabur. Seperti apa? Ishak yang menabur di masa-masa yang sukar, terjadi krisis kelaparan. Namun Ishak tetap menabur dan Tuhan memberkati dia sehingga menjadi orang yang terkaya. Nabur firman, perhatian, ya, apapun, bukan adu batasi dengan sekedar materi, ya. Dan yang keempat, tetaplah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dengan senantiasa. Kata amin. Memang bagi banyak orang sangat mudah dan sangat terlalu mudah untuk berkata-kata mengucap syukur dan situasi baik, diberkati, hidup berjalan dengan apa yang dipikirkan, sesuai dengan harapan kita. Tapi sebaliknya, ketika hidup tidak sesuai dengan harapan, mengalami keadaan yang buruk dan situasi yang menyesakan, sangat sulit kebanyakan orang untuk mengucap syukur dan tetap berdoa. Mungkin bisa berdoa, tapi tidak berkualitas. Ada bilang, Tuhan aku lemah, Tuhan aku nggak bisa. Tuhan tahu kamu nggak bisa, nggak perlu kamu dikte Tuhan.
Jangan jadi orang pemalas di akhir zaman. Orang malas selalu bilang, Tuhan, Tuhan, Tuhan seperti mendikte, Tuhan kayak Tuhan itu tuli dan buta. Tuhan nggak tuli, Tuhan nggak buta, Tuhan nggak bodoh, dan Tuhan nggak pelupa. Tuhan tahu bahwa kamu bisa karena roh Allah dalam hidupmu. Tuhan akan kirim roh Kudus kepada hidupmu untuk memampukan setiap kelemahanmu. Katakan amin. Mari angkat tangan. Bapak, kamu memberkati pagi hari ini setiap yang sakit hari ini Tuhan, setiap yang lemah, dan melalui setiap program secara manipulasi, kau pakai layar monitor untuk mengeluarkan kuasa Tuhan mengalir. Bahkan saat kau sentuh layar handphonemu, ada kesembuhan terjadi, ada setruman listrik akan mengalir, seperti setruman listrik Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan yang sakit tenggorokan, sakit bagian kepala, kaki, telinga, manapun bagian-bagian yang sakit, bahkan kalau sedang sakit dalam rumah sakit mungkin, sakit tumor, buta, tuli, lumpuh, berjalanlah, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, mengucap syukur atas kesembuhan, kebaikan, atas nafas, hidup, kemurahan Tuhan, dan setiap apapun yang Tuhan berikan sebagai berkat-berkat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom, selamat pagi, terus memberkati berlimpah-limpah.